Ini adalah perjalananku menuju puncak Rinjani dengan segala kisah, drama, cerita, intrik, dan magic yang takkan kulupakan. Meniti tanjakan Rinjani, Adena Adventure. Hai Baladena, apa kabar? Semoga Baladena sehat selalu ya. Di cerita Adena kali ini, Adena akan melakukan perjalanan menuju Pulau Lombok dengan tujuan Gunung Rinjani. Mendaki bersama sahabat KWC Adventure. Menempuh perjalanan yang tidak dekat tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran dan semangat yang kuat. Rasa bosan dan pegal seakan teralihkan dengan indahnya pemandangan sepanjang perjalanan, hingga tak terasa kita pun tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Setelah selesai pengurusan sebagai calon penumpang kapal laut, kita pun tidak langsung bisa naik kapal, harus menunggu proses bongkar muat. Begitupun dengan kendaraan lain yang akan melakukan penyeberangan. Setelah menunggu cukup lama, sekitar jam 3.57 menit, kita pun bisa masuk ke dalam kapal. Wih, ternyata nahkodanya orang Garut. Setelah tegur sapa, kita pun langsung menuju dek penumpang. Satu persatu rombongan pun naik tangga menuju bagian atas kapal. Begitupun dengan Adena. Terasa nervous namun tetap excited. Apalagi ini pertama kalinya naik kapal laut dari Pelabuhan Ketapang menuju Pulau Lombok. Wih, ruangannya mewah ya, kayak masuk hotel berbintang. Langsung deh celengak-celenguk mencari tempat istirahat untuk penumpang dan mengenal area kapal agar mudah untuk eksplorasi. Hihihi, turun lagi ah. Pemandangan dari kapal begitu cantik. Hingga pagi hari menjelang kapal belum berangkat, kami pun menikmati suasana pagi hari dengan pesona sunrise yang eksotik. Mantap. Berjalan-jalan di dek kapal menjadi kesenangan tersendiri untuk mengatasi rasa bosan. Menelusuri bagian dan sudut demi sudut kapal sambil menikmati pemandangan yang begitu memanjakan mata. Perlahan matahari terbit muncul di balik bukit yang seolah menopang sinar keemasannya. Wow, nampak Gunung Raung, Gunung Ijen, dan Gunung Argopuro begitu gagah berdiri. Wih, akhirnya kapal pun bergerak maju meninggalkan dermaga, membelah lautan dengan tenang membawa harapan setiap penumpang untuk cepat sampai tiba di tujuan. Wow, keren ya, kapal ini dilengkapi dengan wahana bermain untuk anak-anak. Dan untuk para jomblo, nonton laut aja ya. Hai. Inilah ruangan untuk para penumpang umum. Dengan bentuk tempat tidur 2 tingkat yang bisa diisi oleh 6 orang per tingkatnya. Dirasa cukup mengeksplorasi bagian dan view dari kapal, lanjut istirahat. Apalagi sepanjang perjalanan belum merasakan tidur yang nyenyak. Ya salam, baru saja mau memejamkan mata, terdengar hingar-bingar musik dangdut dari ruangan sebelah. Karena penasaran, ya langsung nonton. Asik juga. Kapal pun terus melaju membelah riak ombak nan biru dan tenang. Nampak Pulau Bali yang perlahan terlewati begitu indah bak lukisan yang terpampang nyata di depan mata. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Seharian di kapal laut disuguhi pemandangan yang indah. Dari terbit matahari yang keren hingga sunset yang begitu menawan. Dengan view Gunung Agung dibalut awan. Indah pisan. Tak lama lagi kapal akan berlabuh di dermaga Lembar. Selama di kapal laut, Adena berjumpa dengan beberapa pendaki asal Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat dengan tujuan yang sama ke Gunung Rinjani. Momen ini tidak Adena sia-siakan untuk berkenalan. Sampai jumpa di Gunung Rinjani ya. Cahaya lampu dermaga nampak terlihat. Dengan perlahan namun pasti kapal mendekat untuk bersandar di dermaga Lembar.
Tiang kapal yang gagah seolah melambai menghantar kata selamat jalan. Ada rasa bangga dan haru bisa menginjakan kaki lagi di tanah Lombok yang cantik dan eksotik. Meniti jalur pejalan kaki setelah keluar dari kapal, wow, senang sekali. Mbak model berjalan di panggung catwalk sambil berkata, "I'm coming to Lombok." Hahaha. Bismillahirrohmanirrohim, selanjutnya menuju Sembalun. Karena tertidur jauhnya jarak dari pelabuhan Lembar ke Sembalun tidaklah terasa. Saat tiba di bawah nau, saya pun disambut cantiknya view Gunung Rinjani. Wow. Tiba di base camp Rinjani bawah nau, rekan-rekan satu rombongan langsung berkemas packing untuk persiapan pendakian. Wow, Superman! Karena keberadaan MCK di base camp terbatas, saya pun ekspansi sambil jalan-jalan mencari masjid jami yang ada MCK-nya dengan menelusuri jalan bawah nau. Setelah mandi dan mod-mod, badan terasa segar. Lanjut belanja-belanja keperluan logistik di toko yang ada di bawah nau. Si ibunya ramah banget. Tapi tidak semua keperluan logistik yang dibutuhkan tersedia di toko ini. Setelah angka ribung dengan belanjaan lalu kembali ke base camp, rekan-rekan satu rombongan nampak masih packing. Untuk melengkapi persyaratan SIMAKSI, setiap calon pendaki harus menyertakan surat keterangan sehat. Walau di luar ruangan, proses pemeriksaan tetap dilakukan. Mantap! Sebenarnya base camp yang kami singgahi terlewati kendaraan pengangkut para pendaki yang menggunakan jalur kandang sapi. Namun karena harus daftar ulang SIMAKSI ke TNGR, kami pun menggunakan kendaraan pick up menuju kantor TNGR untuk registrasi. Wow, kondisi cuaca sangat cerah. Kami melaju dengan kendaraan pengangkut melalui jalan yang mulus dengan pemandangan yang luar biasa indah. Tak lama kemudian tiba di kantor TNGR. Nampak para pendaki yang akan nanjak hari ini begitu sibuk mengisi formulir dan melakukan pemeriksaan serta pendataan oleh petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani tentang barang bawaan yang diperlukan selama pendakian. Karena ada beberapa perlengkapan dan keperluan logistik yang belum terpenuhi, saya belanja terlebih dahulu di toko terdekat dengan kantor TNGR. Kita belanja gas dulu yuk. Lanjut bayar belanjaan dan tidak lupa beli nasi bungkus untuk bekal makan siang di jalur pendakian. Sekarang giliran Adena yang didata berkaitan dengan barang bawaan. Lihat penuh banget ya. Mesti sabar mang hingga nunggu giliran untuk bisa dicek barcode daftar online-nya. Ngedepong terus. Hai Baladena, barusan kita sudah cek registrasi dan daftar ulang untuk mendapatkan tiket resmi naik Gunung Rinjani. Selanjutnya kita akan nanjak Gunung Rinjani. Jangan kemana-mana, tetap di Adena Adventure. We are together for nature and the future. Jangan sia-siakan kesempatan. Kapan lagi ke Gapura Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya kita kembali ke bawah nau untuk melakukan pendakian via kandang sapi.
Setelah berdoa, seluruh pendaki mulai trekking. Melewati gapura ikonik Gunung Rinjani via kandang sapi menjadi pengalaman yang luar biasa. Teriknya cahaya matahari mengiringi langkah-langkah pendaki menuju petualangan tak terlupakan. Dinamai via kandang sapi karena jalur ini melewati deretan kandang sapi dan kita bisa melihat kawanan sapi yang merumput di savana nan luas Gunung Rinjani. Trek setelah kandang sapi, kita akan melewati jalur yang rimbun di antara celah tebing dengan jalur berbatu berupa sungai kering dengan suasana yang sangat lembab dan teduh. Wow, di depan Adena ada 2 orang porter yang memikul barang bawaan dengan berat beban tertentu. Nampak begitu ringan saat mereka meniti tanjakan. Wes, tanjakan pertama yang cukup menantang. Ngobrol apa sih mereka? Hihihi. Dari gerbang pos kandang sapi, sekarang kita akan menuju pos 1 melalui tanjakan yang cukup menantang. Hitung latihan fisik ya, sebelum nanti menemukan tanjakan yang lebih wow lagi. Tetap semangat, yuk kita masuk area hutan. Jalurnya teduh. Semangat terus. Oh, entah apa yang terjadi dengan Mang Akeu. Tiba-tiba tersungkur lalu muntah-muntah. Mungkin karena masuk angin atau reaksi dari bau kotoran sapi yang masih basah terinjak oleh Mang Akeu. Aduh Mang. Kita pun bergegas menuju hutan agar bisa istirahat di tempat yang teduh. Mengalami muntah-muntah karena mungkin mesinnya masih antrean. Waduh, kondisi Mang Akeu nampak tidak membaik. Setelah diberi permen herbal, muntahnya semakin deras keluar. Dengan segala kemampuan, Bang Wendy pun berusaha menangani kondisi Mang Akeu agar lebih baik. Cepat sehat, Mang. Perjalanan masih jauh, dan kita adalah peserta terakhir dari rombongan yang mungkin sudah sampai di pos 1 atau 2. Tidak tega rasanya melihat Mang Akeu dengan kondisi lemas. Bontai menelusuri trek yang perlahan menanjak. Harus cari solusi agar Mang Akeu bisa sampai ke pos 2 terlebih dahulu. Naik ojek. Nampak beberapa pendaki sedang berteduh. Saya pun memutuskan untuk istirahat sejenak sambil kenalan. Setelah dirasa cukup untuk mengumpulkan tenaga, lanjut menuju pos 1. Trek yang dilalui berupa jalur landai di antara luasnya savana Gunung Rinjani. Dengan view terbuka jadi tantangan tersendiri karena terik panas matahari. Satu kebanggaan yang tak terbantahkan bisa kembali menjelajahi indahnya savana Rinjani di kondisi cuaca yang cerah. Semakin membangkitkan semangat untuk terus melaju dan menjelajahinya. Panjangnya trek yang dilalui bukanlah hambatan utama. Ini bagian dari nikmatnya proses mendaki yang akan dikenang dan diceritakan kepada mereka tentang apa yang aku lihat, apa yang aku rasa, bak syair nada yang memanjakan telinga saat riak rerumputan yang tersibak angin berbisik dan gemerisik memanjakan telinga sang pengelana. Oh, savana Rinjani yang cantik nan eksotik. Gerak rumputmu bak rambut sang bidadari yang terurai tergerak angin nan lembut. Memaksa bibirku untuk bergumam memuji, membius mataku untuk terus menatapi keindahanmu yang tiada tepi, menarik setiap langkah untuk terus mengikuti jalur menuju puncak tertinggi Rinjani. Menuju pos 1 di savana Gunung Rinjani. Tadi panas banget. Alhamdulillah ada bayangan awan sehingga tidak terlalu terik. Keren banget di savana seluas ini. Ada pohon yang membentuk lorong yang begitu cantik sekali.
Di rimbunnya pohon saliara ini, saya dan Bang Wendy sejenak melepas lelah mengumpulkan kembali energi untuk terus melaju ke pos 1. Wes, akhirnya tiba juga di pos 1 Sembalun. Senang rasanya bisa tiba di pos 1. Di sini nampak beberapa pendaki sedang istirahat. Mereka ada yang dari Lombok Timur dan rekan satu rombongan dengan Adena. Terdapat juga papan informasi tentang ukuran jarak menuju pos selanjutnya. Momen ini tidak Adena sia-siakan untuk berkenalan dengan mereka dan mereka baik banget. Setelah dirasa cukup istirahat, lanjut menuju pos 2. Nampak ada porter dengan pikulan khasnya menuju jalur pulang. Terik matahari dan gersang serta berbatunya jalur yang dilalui tidak mengurangi rasa semangat untuk terus menuju pos 2. Adena bersama Bang Ramdan dan Bang Aan mengambil jalur setapak agar lebih nyaman untuk trekking menuju pos selanjutnya. Semangat Kang, hehehe. Hey, nampak deretan Bruga di pos 2, menandakan tidak lama lagi kita akan sampai. Makin semangat. Nah, ini pos ojek gunung, tempat pemberhentian bagi para pendaki yang menggunakan jasa ojek gunung. Ongkosnya hanya 150.000. Sebelum tiba di pos 2, para pendaki akan melewati jembatan di mana di bagian bawah area jembatannya terdapat pos air bersih yang ditampung di bak tembok dan airnya biasa digunakan untuk keperluan para pendaki serta porter. Namun penggunaannya juga harus bijaksana karena keberadaan air ini memiliki fungsi dan manfaat untuk bersama. Yeay, akhirnya Adena tiba juga di pos 2. Senang rasanya. Pos 2 adalah salah satu pos yang paling ramai dan sibuk untuk pendakian Gunung Rinjani jalur Sembalun. Karena lokasi yang strategis ditambah dekat dengan pos air, juga para porter akan memasak keperluan makan siang pendaki yang menggunakan jasanya. Nah, kalau Adena biasa buka makan siang juga di sini ya, untuk menambah tenaga agar strong menuju pos 3. Hai Baladena, setelah barusan kita beristirahat di pos 2, kita akan melanjutkan trek ke pos 3 dan kita melewati savana yang begitu indah dan begitu cerah cuacanya. Semoga perjalanan kita cerah juga sampai di atas. Yuk ikuti terus Adena Adventure, we are together for nature and the future. Ini buat kalian. Setelah dari pos 2, para pendaki akan melewati jalur dengan jalan setapak di antara rerumputan yang sangat rimbun dan luas, hingga membentuk savana yang sangat indah. Wow, ini adalah salah satu spot terbaik yang sayang jika tidak diabadikan baik dalam video ataupun foto. Adena jadi speechless untuk mewakili keindahan view ini dengan rangkaian kata-kata. Seolah tak ada deskripsi yang mampu mewakili keindahan savana Rinjani ini. Sungguh luar biasa. Melewati jalur pendakian dengan view yang terbuka menjadi tantangan tersendiri untuk para pendaki. Terik matahari yang panas bisa menyebabkan dehidrasi yang cepat. Dan jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, kita hanya bisa berlindung di antara rimbunnya rerumputan di sepanjang jalur. Melewati trek dengan topografi yang menurun perlu hati-hati, apalagi dengan kontur tanah yang labil. Tak terbayang jika kondisinya hujan lebat, dipastikan jalur akan licin. Dan jika tidak hati-hati, bahaya di depan menanti, yaitu jurang yang membentuk celah akibat aliran lava purba. Namun untuk memudahkan para pendaki, pengelola dan masyarakat membuat jembatan batu antara kedua tebing celah jurang tersebut. Sebelum pos 3, Adena tiba di pos ekstrak. Pos ini jadi alternatif untuk berkemah jika kondisi darurat atau kemalaman di jalur. Lokasinya cukup luas, terdapat bruga dan warung untuk sekedar membeli makanan ringan dan air minum. Bahasa Lomboknya kentre. Kentre. Pronunciation-nya agak-agak ya. Kontre.
Jalur menuju pos 3 cukup nanjak dan terjal, namun jika terus dijalani akhirnya tiba juga. Di pos 3 dengan nama pada balong terdapat tenda pendaki dan pengelola warung gunung, juga papan informasi dan himbauan untuk para pendaki. Terdapat 2 titik tempat istirahat di pos 3, ada area Bruga 1 dan area Bruga 2. Nah, ini area Bruga 2. Di sini juga ada wargun dan sumber air sekitar 20 meter dari arah belakang wargun. Jreng jreng, selanjutnya menuju pos 4, jalur yang dilalui tanjakan terus. Ini adalah awal tanjakan menuju pos Pelawangan yang disebut tanjakan penyesalan. Hahaha, kalau part Mang Akeu backsoundnya ini aja ya. Pas dengan suasana dan ekspresi Mang Akeu saat nanjak, antara semangat, lelah, linu, letoy, dan engap. Hihihi. Semangat Mang, sudah sehat kan? Sempat khawatir juga dengan kondisi Mang Akeu, apalagi harus melalui tanjakan penyesalan yang panjangnya bak pinjaman online, gak ada habis-habisnya. Tapi dengan usaha istirahat dan asupan nutrisi selama break tadi, pelan tapi ngereyeh, akhirnya bisa juga. Selama meniti tanjakan pastinya istirahat di medan yang landai dan cukup rata, sekedar untuk menarik napas panjang dan mengumpulkan tenaga untuk nanjak selanjutnya. Masih perjuangan menuju pos 4. Tanjakannya nggak habis-habis. Di tanjakan ini saya berspekulasi kalau puncak di depan itu adalah pos 4. Memicu rasa semangat untuk terus maju, dan setelah dekat, ternyata bukan. Hahaha, rungkad sayang. Piu hutan lereng Gunung Rinjani seolah menjadi penyemangat tersendiri saat perjuangan nanjak menuju pos 4. Bagaimana tidak, piunya keren pisan. Weh, akhirnya tiba juga di pos 4. Di sini banyak pendaki beristirahat. Inilah pos 4 Cemara Siu Gunung Rinjani. Wehehe. Di pos 4 ini Adena bertemu dengan tim satu rombongan dan mereka sudah sampai di pos ini cukup lama sambil istirahat dan menunggu kita si pendaki boyot. Masih nanjak menuju Pelawangan. Ini kita melalui pohon cemara yang ikonik nih. Pergantian waktu dari siang ke malam terasa begitu cepat dan kita masih melewati tanjakan menuju Pelawangan di gelapnya malam dan hujan. Tiba di jalur yang ada pohon tumbang. Para pendaki berusaha menuju pos Pelawangan. Di situasi seperti ini bukan saja dibutuhkan mental yang kuat, tapi pikiran yang harus terus fokus dan berusaha menguatkan fisik di sisa-sisa tenaga yang terus terkuras.